Kita harus ngerti gini loh, tubuh kita ini nggak akan bisa masuk surga, tubuh yang sekarang ini. Benar ya? Makanya kalau di Alkitab itu dijelaskan nanti kalau kita keburu meninggal, waktu Yesus datang kedua kalinya, tubuh kita diberikan tubuh kemuliaan, diganti ketika sekejap mata, gitu ya. Atau kalau kita waktu Yesus datang kita belum meninggal, itu juga kita digantikan tubuh kemuliaan. Maka tubuh kemuliaan inilah nanti yang bisa masuk surga. Amin. Tubuh yang sekarang nggak bisa masuk surga memang. Tapi bukan berarti kita, wah udah kalau gitu sembarangan aja, ya jangan. Kita selama kita masih tinggal di dunia, ya kita mesti pakai tubuh ini. Harus dirawat baik-baik, dipelihara baik-baik, gitu kan ya. Karena kita, ya siapa yang mau kesakitan, gitu kan menderita. Oke, nah jadi roh sudah, tubuh belum. Nah tubuh nanti, gitu ya. Yang tersisa adalah jiwa. Apa yang harus terjadi dengan jiwa? Ayatnya bilang, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang harus berubah apa? Paulus bilang, firman Tuhan bilang, berubahlah bukan oleh jiwamu loh. Bukan oleh rohmu dirubah lagi, nggak bisa. Rohmu itu sudah ciptaan baru, nggak usah dia apain lagi sebetulnya Tuhan. Ya Tuhan sudah kerjakan gitu ya. Apakah berubah oleh tubuh jasmani? Enggak juga, itu nanti Tuhan bilang glorification akan nyusul nanti gitu ya. Nah sekarang yang harus terjadi pada kita kalau ngomong new me, aku yang baru, inilah berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budi itu ya, ini akal budi itu kan ngomong jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak gitu ya, kemauan gitu ya. Ini yang harus berubah kalau kita ngomong mengenai the new me. Oke, amin. Nah, saya mau bahas ini ayat ini Roma 12 ayat 2. Saya belum pernah bahas kan ya. Tapi ayat ini menarik banget. Ini bahasa Inggrisnya ada sedikit nuansa yang nggak dapat di bahasa Indonesianya. Ini bukan soal Inggris ya, tapi ya menjelaskan itu. Inggrisnya bilang begini, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ini bahasa Inggrisnya. Nah, gini, saya kembali dulu ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan cara berpikirmu, itu yang Paulus katakan dulu. Mungkin kita ada yang tahu bahwa kata bertobat itu ya, repentance, itu sebetulnya artinya adalah merubah cara berpikir. Ada yang tahu nggak itu? Biasanya kita artikan, bertobat, ya berarti jangan dosa lagi, lo berbalik 180 derajat gitu kan, tadinya lo jalan ke utara, lo sekarang jalan ke selatan. Iya, itu benar kok, itu benar sekali juga. Tapi arti kata repentance, bertobat, sebetulnya adalah merubah cara berpikir. Karena cara berpikir ini penting gitu loh. Kalau buat orang yang tadi ya, misalnya kita dalam Tuhan, dalam Kristus, kata kuncinya, orang dalam Kristus, dia sudah ciptaan baru, rohnya sudah baru, maka yang harus dikerjakan sekarang adalah merubah cara berpikir. That's it. Kita nggak lagi berusaha, oke, aku akan berusaha merubah rohku, manusia rohku. Nggak bisa. Manusia rohmu yang lama itu sudah disalibkan, sudah mati. Jangan coba dibangkitkan lagi, nggak mungkin. Gitu kan. Kamu harus ngerti cara berpikirnya Tuhan. Tuhan lagi bilang begitu sebenarnya. Berpikirlah dengan pikirannya Kristus. Gitu sebetulnya. Oke. Saya lanjutin tadi bahasa Inggrisnya gitu ya. Dibilang kan tadi ada kalimat, jangan serupa dengan dunia ini, jangan conform to this world. Oke, ini agak praktikalnya gitu ya. Kalau kita ngomong the new me, aku yang baru itu adalah aku yang enggak tunduk pada sistem dunia. Kita ngerti lah, ini kita banyak bahas mungkinnya mengenai, kalau orang dunia tuh mau dapat proyek kita harus ini, ada syaratnya itu, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita dalam Tuhan, kita bilang kita nggak bisa tunduk kepada sistem dunia ini. Ingat dulu zamannya Pak Harto, ya maaf lah, tapi memang sudah kejadian gitu buat pelajaran kita. Dulu gara-gara Pak Harto kan dia korupsi sih, keluarganya juga dibiarkan korupsi itu, maka seluruh jajaran pemerintahan dari atas sampai bawah semua ikut korupsi, ya kan? Dan Pak Harto sendiri nggak akan bisa negor ke bawah,
Dia mau negur juga, lu nggak boleh korupsi, ya bapak juga begitu katanya. Dan itu terjadi seluruh jajaran korupsi. Itu susah sekali sampai sekarang kita mau membenahi itu susah. Masih ada kelompok yang terbebani itu gitu kan. Nah, itu sistem dunia tuh. Dan kita nggak boleh sama tunduk pada sistem dunia. Do not be conform. Jangan serupa dengan dunia ini, firman Tuhan bilang gitu ya. Gimana caranya Pak? Ya Tuhan akan kasih jalan lah, intinya gampangnya demikian gitu ya. Oke, saya lewati dulu, dulu. Tapi jangan jadi suka dunia, tapi berubahlah. Berubahlah, kalau bahasa Indonesianya itu berubah itu kan aktif, kalimat aktif ya. Saya lakukan sesuatu, saya berlari, saya berjalan, itu aktif. Berubah itu sebetulnya kata aktif. Tapi bahasa Inggrisnya bilang be transform. Kalimat pasif sebetulnya. Jadi harus dibaca begini sebetulnya. Hendaklah kamu diubahkan. Karena waktu Tuhan mengubahkan kita secara manusia rohnya itu ya, sebetulnya Roh Kudus juga bekerja kok untuk mengubahkan kita secara pikiran. Cuma dalam kasus perubahan pikiran ini memang harus ada kerjasama kitanya. Tuhan mau mengubahkan kita, kalau kita bilang nggak mau, ya nggak berubah juga loh, atau berubahnya jadi lama. Maka firman Tuhan bilang berubahlah, be transform. Oke, harus berubah. Caranya bagaimana? Nah, kalimat selanjutnya bilang begini, by the renewing of your mind, pembaruan budimu. Tadi yang kita ngomong ya, cara berpikirmu harus berubah. Oke, cara berpikir berubah bagaimana? Oke, lanjut dulu ya, saya sebelum ke itu, bagaimana caranya? Supaya kamu dapat membedakan. Nah, ini membedakan, ini saya dulu terjebak nih. Saya waktu baca ayat Roma ini, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya mudah-mudahan nggak ada yang salah kaprah kayak saya gitu ya. Saya dulu pikir begini loh, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Oh, berarti kehendak Allah itu ada level-levelnya. Ada 3 level nih. Nggak ada yang berpikir kayak saya kan. Kok kehendak Allah jadi kayak ayam geprek gitu, ada level-levelnya, ada level pedas, ada level pedas gila, apa gitu. Enggak, ternyata salah loh gitu ya. Karena kata membedakan ini gitu, itu yang menjebak saya gitu ya. Ternyata bahasa Inggrisnya bilang supaya kamu bisa membuktikan. Itu lebih tepat. Kalau membedakan gini, kehendak Allah itu nggak ada level-levelnya. Kehendak Allah itu gini, saya dulu pikir begini. Kehendak Allah itu ada yang baik ini belum tentu berkenan dan belum tentu sempurna. Level 1 gitu ya. Terus ada kehendak Allah yang nomor 2 itu berkenan. Ini pasti baik, tapi belum sempurna juga. Saya pikir gitu. Lalu ada kehendak Allah yang sempurna. Oh, ini pasti baik, berkenan, dan sempurna. Ternyata enggak gitu ya. Kehendak Allah itu sempurna, baik dan berkenan dan sempurna. Nah, kalau kehendak Allah sempurna ya sudah, titik, sudah gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa bukan sekedar membedakan mana kehendak Allah itu, enggak, kita tahu kehendak. Nah, apa maksudnya tadi dibilang supaya kamu dapat membuktikan, sebetulnya lebih tepat, membuktikan kehendak Allah. Contohnya begini, misalkan ya kita ketemu orang sakit gitu, seorang bapak sakit, udah tergeletak di rumah sakit, terus saya datang, saya bilang, Pak, bapak sakit, ini bukan kehendak Tuhan lah. Dia bilang, oh masa sih Pak, ini saya udah lama, saya udah doa Pak, begini, berobat kemana, nggak sembuh-sembuh, kayaknya ini kehendak Tuhan buat saya. Saya bilang, enggak Pak, ini bukan kehendak Tuhan buat Bapak. Mari kita buktikan. Let me prove it, gitu, membuktikan. Ini kata proof itu di sini. Mari saya buktikan bahwa ini bukan kehendak Tuhan buat Bapak penyakit ini. Yuk kita berdoa. Lalu saya doa dalam nama Yesus, saya tatahkan kuasa sakit-sakit dan sebagainya, orangnya sembuh. Ini membuktikan kehendak Allah. Mantap ya. Saya bukan sekedar membedakan, bukan ini tuh, begini. Oke, ada buktinya gitu loh, harus ada bukti. Nah, ini juga satu hal yang penting buat saya. Kalau kita masuk tahun 2021, tahun baru, ini kita ngomong mengenai a new me gitu ya. Mari saya ngajak kita supaya kita nggak sekedar just a little bit better than last year gitu istilahnya gitu. Tapi kita masuk ke sebuah level yang baru benar-benar, yaitu mengenai level mujizat.
Saya yakin kalau saya tanya di sini, ada yang pernah ngalamin mujizat nggak? Pasti ada, pasti mungkin banyak gitu ya. Pernah ngalamin mujizat, pernah gitu ya. Nah, mujizat itu sebetulnya kehendak Tuhan buat kita kok. Nah, cuma begini loh. Banyak orang ya nggak ngalamin mujizat, kenapa? Karena cara berpikirnya salah. Ah, nanti saya akan bahas, nanti saya kasih ayat-ayatnya gitu ya. Tapi saya lompat dulu mengenai bagaimana tadi kalau kita ngomong mengenai merubah pikiran, cara berpikir. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana cara renewing of the mind adalah ya baca Alkitab, sebenarnya demikian aja, gampang aja gitu. Bagaimana kita bisa berpikir seperti Tuhan? Ya kita harus tahu caranya berpikir Tuhan itu kayak apa. Ya adanya di Alkitab gitu. Nah saya ngerti begini. Eh, saya nggak nanya lah, tapi mudah-mudahan semua sudah baca Alkitab tiap hari. Amin. Nah, tapi kadang-kadang kan ada orang yang, aduh saya malas Pak baca Alkitab, nggak ngerti. Gitu. Saya baca Alkitab, saya ngantuk Pak. Gitu. Kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Alkitab. Di mana pasti tidur Pak. Lebih manjur dari obat tidur. Gitu. Nah, gini, saya kasih contoh gini. Kalau kita kan nggak kita setiap hari makan secara fisik gitu kan, dan kita kan nggak pernah berusaha mencari tahu juga gitu. Ini dalam sop piring nasi ada lauk segala macam. Ini proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu kan nggak ada yang diet sampai kayak gitu kan di sini. Kita makan ya karena kita tahu ini ada gizinya. Saya akan bisa bekerja seharian nih karena saya makan. Benar kan ya? Kita nggak ngerti fungsinya istilahnya ya dalam sepiring makanan itu berguna. Benar ya? Amin. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau itu makanan jasmani, kamu hidup bukan dari roti saja, gitu, tapi kamu hidup juga dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan buat si manusia roh kita, benar ya? Nah, makanan secara roh kita itu kan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan, apakah harus dimengerti baru bermanfaat? Sebetulnya sama, seperti makanan yang setiap hari kita makan. Saya nggak ngerti di sini ada lemak, ada karbohidrat, ada protein berapa, saya nggak ngerti, tapi saya makan bermanfaat. Demikian juga sebetulnya firman Tuhan. Saya baca, meskipun saya nggak ngerti, ya syukur-syukur ya kalau kita bisa ngerti itu lebih bagus lagi pasti gitu ya. Tapi even kita nggak ngerti, itu ada gizi rohani yang masuk dalam hidup kita loh. Amin. Jadi kalau yang belum baca kita tiap hari, makan setiap hari. Nah, makan firman tiap hari gitu ya. Dan percaya aja itu. Dalam beberapa bulan nanti lihat bagaimana kehidupanmu akan berubah. Karena firman Tuhan itu gizinya itu udah masuk sebetulnya tanpa kita sadari. Oke, ya kalau mau bikin komitmen atau resolusi akhir awal tahun gitu ya, saya mau baca Alkitab tiap hari, baca firman tiap hari. Oke, cuma satu perikop nggak apa-apa. Start dengan itulah gitu ya. Nanti lama-lama kita akan, kok asik ya, kok keren ya. Saya makin rajin gitu ya. Oke, nah next dulu. Bagaimana caranya jadi renewing of the mind, membaru cara berpikir, baca firman. Itu aja. Gitu ya. Syukur-syukur kalau kita bisa ngerti. Syukur-syukur kalau ada kelompok membaca Alkitab, saling menjelaskan gitu kan, ada pembimbingnya, syukur banget gitu kan.